Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 materi tentang landasan religius pendidikan yang terdiri dari yang pertama yaitu rekan saya yaitu Cinta Yuanda, yang kedua Wewen, dan saya sendiri Yuda Oktorin. Pertama yaitu pengertian agama. Menurut A.M. Saifuddin menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial, yang bersifat universal. Agama adalah jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini supaya lebih teratur dan mendatangkan kesejahteraan serta keselamatan. Dapat disimpulkan bahwa agama adalah kebutuhan manusia yang sangat esensial terhadap yang ada di luar jangkauannya untuk membimbing, mengarah, dan mengasihinya supaya mendatangkan kesejahteraan dan keselamatan dalam hidup manusia. Oke, slide selanjutnya yaitu ciri-ciri agama. Yang pertama yaitu substansi yang disembah, yaitu penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa. Yang kedua yaitu kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memilikinya, maka bagaimana ajaran agamanya mau berkembang dan menyebar pada yang lainnya. Yang ketiga yaitu pembawa ajaran. Dalam agama Semawi, pembawa ajaran salah satu agama disebut dengan seorang nabi dan rasulnya. Nabi dan rasulnya menerima amanat atau ajaran dari Tuhannya berupa wahyunya untuk disampaikan kepada masyarakat atau para pengikutnya. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama Samawi maupun agama tabi'i, mempunyai pokok-pokok ajaran yang wajib bagi pemeluknya. Yang kelima, aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing, yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu mengakibatkan timbulnya suatu aliran masing-masing, saling memperkuat dan memperkokoh pendapat paham kelompoknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda Oktorin. Yang bagian B, pengaruh agama bagi manusia. Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya, tahap awal manusia, yakni bahwa agama dan kehidupan beragam pada manusia merupakan pembawaan atau fitrah manusia sejak zaman azalinya. Ada 3 alasan pengaruh agama bagi manusia, yaitu yang pertama, fitrah manusia, yang kedua, kelebihan dan kekurangan manusia, yang ketiga, tantangan manusia. Baiklah, saya Wewen akan melanjutkan presentasi dari Cinta Yuanda. Saya akan menjelaskan poin C, pengaruh agama bagi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sekolah. Pengaruh pendidikan agama di lingkungan sekolah yaitu sebagai pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Di sini peran guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama tersebut. Yang kedua, pendidikan di luar sekolah. Sini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dalam proses pendidikan. Peran kedua orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama. Kewajiban kedua orang tua untuk selalu membentuk, membimbing, mengarahkan, mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan bagi anak. Yang kedua, pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keagamaan seorang anak. Fungsi dan peranan masyarakat sangat membentuk kejiwaan keagamaan pada anak. Tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri.
Yang D. Urgensi agama bagi landasan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang diperuntukkan pada upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkatan kematangan atau kedewasaan, baik moral maupun intelektualnya. Pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan individual dan sosial, sehingga menjadikan agama sebagai suatu yang wajib untuk dijadikan landasan dalam proses pendidikan, baik di tingkat dasar maupun menengah, dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, peran agama sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.